Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Menteri Agama periode 2020-2024, Yakut Khalil Qomas. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis 12 Maret malam, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Yakut disangkakan menerima keuntungan dari permainan alokasi kuota jemaah haji tahun 2023 dan 2024. Dari kasus ini, 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Irfan. Tersangka YCK dan IAA disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selanjutnya, Yakut ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 12 Maret hingga 31 Maret mendatang. Yakut ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah berupaya mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 12 Maret, Bahlil mengungkapkan salah satu langkah terdekat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto ialah mengganti pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tidak hanya itu, pembangkit listrik tenaga panas atau geotermal juga disiapkan untuk menggantikan pembangkit listrik konvensional bertenaga diesel. Pertama yang kita akan selesaikan adalah diesel-diesel, PLTU yang dari solar akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geotermal. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Di mana aja Pak? Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit-pembangkit yang selama ini memakai solar. Karena dalam kondisi geopolitik perang ini tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang. Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti energi baru. Lebih lanjut terkait peralihan pembangkit listrik tersebut, Bahlil mengungkapkan sejumlah PLTD akan berhenti beroperasi apabila PLTS dan PLTP baru sudah selesai dibangun. Adapun pembangunan PLTS dan PLTP tersebut direncanakan akan berlangsung setelah berakhirnya masa Idul Fitri. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama mitra swasta menghadirkan ruang imersif bertajuk Imerzo di Museum Zoologi Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kualitas edukasi satwa melalui teknologi digital interaktif yang menyajikan pengalaman visual 360 derajat bagi pengunjung. Ruang imersif menampilkan berbagai fauna koleksi Museum Zoologi Bogor seperti paus, badak hingga harimau Jawa melalui teknologi video mapping dan sistem audio interaktif. Direktur Pengelola Kebun Raya PT Mitra Natura Raya, Marga Anggianto menyatakan inovasi ruang imersif dihadirkan untuk melengkapi koleksi museum zoologi yang selama ini bersifat statis seperti spesimen taksidermi dan kerangka hewan. Semuanya, di mana di tembok itu ketika disentuh itu akan menjadi interaktif dan itu akan juga ada sound system interaktif yang itu bercerita. Jadi ketika pengunjung ada di dalam ruangan tersebut, dia seperti berada di tengah-tengah hutan digital yang dimana itu nanti akan badak lewat, ada paus yang lewat, dan ada fauna-fauna lain yang bisa berinteraksi dan diceritakan. Ini membuat Imerzoa itu akan interaktif 3D, menggambarkan sesuatu cerita, bukan hanya bentuk koleksi ilmiah yang statis. Kalau bentuknya kerangka kan statis.
Kalau ini bentuknya sebuah hal yang interaktif, sehingga mudah dipahami oleh generasi sekarang. Karena generasi sekarang itu generasi digital, gitu. Kalau hanya melihat barang statis, mereka nggak menarik. Saat ini fasilitas Imerzo sudah dapat diakses pengunjung dengan kapasitas sekitar 20 orang per sesi tanpa biaya tambahan. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Museum Zoologi, yaitu Rp15.000 pada hari kerja dan Rp25.000 di akhir pekan.